Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2024, amin. Tahun yang penuh dengan kuasa Tuhan, tahun di mana tahun 2024 Saudara merupakan tahun di mana kita hidup dalam kuasa Tuhan, the year of dominion. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, glory bagimu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau Yesus Tuhan, glory bagimu Tuhan. Katakan bersama. Dimuliakan Engkau, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, oh Kau Raja kami Tuhan, oh yang bertahta. Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja, oh yang bertahta, Haleluya, sungguh kami bersyukur Tuhan di tahun yang baru ini, minggu pertama 2024 Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami dapat melewati tahun 2023 sampai saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kasih kebaikan Tuhan kepada kami semua. Pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah di tempat ini. Kami buka pintu hati kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir di dalam gerejamu ini Tuhan. Di dalam setiap hati anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya namamu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama yang lain Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami Tuhan. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, kami boleh diurapi Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan.
Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menegur jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang kami mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, percepat langkah mereka, tibakan mereka sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai doa ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki, kami makanan hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita tetap bangkit diri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Engkau percayakan kepada gereja kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Sejak dari masa kecil mereka sampai masa dewasa mereka, Engkau adalah Tuhan yang tetap memelihara, melindungi, dan kami percaya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang rajin, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan menjadi kebanggaan orang tua mereka, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak yang akan mengajar mereka. Tuhan mengurapi, biarlah kakak-kakak ini juga diberikan kesabaran, diberikan kasih, sehingga boleh mengajar anak-anak ini kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar mereka, dan anak-anak yang berhasil dan sukses di masa pertumbuhan mereka. Dalam nama Yesus kami memberkati mereka. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Biarlah pagi hari ini boleh kami menyadari Tuhan, bahwa setiap kami sampai pada hari ini semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami percaya janji firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan kami akan terbang bagai burung Raja Wali Bapa, melintasi segala macam persoalan hidup kami, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Biarlah urapan yang baru Kau berikan bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, yes. Haleluya Tuhan, glory bagi-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu melingkupi kami pagi hari ini Bapa. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Kekuatanku Tuhan, haleluya, yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
dengan iman katakan, gue yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta-Mu Tuhan, diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya daripada Engkau Tuhan. Kekuatanku, yes Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan bersama, ku yakin. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak, sehingga setiap kami boleh mengalami Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Glory, oh, glory bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami.
Engkau Allah yang heran dan perkasa bagi setiap kami Tuhan. Segala pujian dan sembah kami hanya bagi Engkau. Oh yes Tuhan, glory bagimu Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Buka suaramu. Bermasmurlah bagi Raja. Kami percaya Tuhan, hari ini minggu yang baru di tahun 2024 Bapa, kami mau lebih lagi mendekat pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berkuasa. Kami tahu Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh senantiasa menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu Yesus. Biar setiap firman-Mu Tuhan, janji-janji-Mu Kau genapi Tuhan. Haleluya. Bersukacita bersama-sama dengan saya, katakan amin. Yes, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Oh, hari ini percaya anggur baru dicurahkan bagi setiap kita, amin. Haleluya, glory bagi Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat
Yes, dialah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Katakan hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, semuanya nyanyi ya. Glory bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yes, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, bersama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan bersama, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Yuk semua jemaat, GPI Glo luar biasa. Yes, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, yeah, 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 yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Haleluya. Dialah yang luar biasa saudara, amin. Kami persilakan duduk. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Semangat yang luar biasa ya saudara. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Karena hidup kami Tuhan, iman kami bukan karena melihat. Iman kami karena kami percaya akan kuasa Tuhan. Apapun yang sudah kami lewati Tuhan, biarlah itu yang buruk biarlah sebagai cambuk dalam hidup kami. Yang baik biarlah kami mau pakai terus Tuhan, untuk mengejar hadirat-Mu, untuk mengejar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya tahun 2024 Tuhan kami boleh berjalan dengan kuasa Tuhan.
yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya semua dapat Kau lakukan Tuhan. Dapat Kau lakukan. Bahkan apa yang kelihatan mustahil bagi kami, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Semua katakan, di saatku. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Pagi hari ini kami mau menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, untuk menjadi seorang murid, untuk mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Boleh Engkau pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat tahun baru 2024. Gimana kabarnya di tahun yang baru ini saudara? Luar biasa. Kira-kira ada gak sesuatu yang baru saudara? Atau biasa-biasa aja? Ya. Waktu berjalan begitu cepat ya saudara ya. Cepat sekali. Sekarang sudah hari ke-7 kan? Ya, minggu pertama. Cepat sekali saudara ya. Nah, ketika saudara memasuki tahun yang baru, apakah saudara merasakan ada sesuatu yang baru dalam hidup saudara? Atau biasa-biasa aja, hanya tahunnya aja yang ganti kan gitu. Ya.
pada saat waktu menyongsong pergantian tahun baru, saudara, saya dan istri saya naik ke atas rooftop loteng, saudara. Saya melihat di atas sana, saya melihat pesta kembang api begitu meriahnya, saudara ya. Mereka antusias sekali menyambut tahun baru. Tentunya mereka punya harapan di tahun yang baru mereka akan mempunyai sesuatu yang lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Itu sih oke-oke aja, saudara ya. Tapi saya sempat berpikir, saudara, kita sebagai orang percaya, bagaimana hidup kita, bagaimana hati kita? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah saudara tidak rindu untuk mempunyai hati yang baru di tahun yang baru ini, saudara? Rindu gak, saudara? Ya. Pagi hari ini, saudara, Yesus berdiri di muka pintu, dia sedang mengetuk pintu hati kita. Jujur, saudara ya, seringkali kita tuh lupa. Seringkali kita tuh mengabaikan Tuhan, kita membiarkan Tuhan ada di luar hati kita. Sibuk dengan urusan kita, dengan pekerjaan ini, dengan ada aja alasannya, saudara. Ya, pagi hari ini izinkan Tuhan masuk dalam hati kita untuk mengubah hati kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memimpin hidup kita. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu bisa tercapai. Amin, saudara. Ya, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20, tadi saya lupa kasih. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Di sini Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu. Artinya apa tuh? Artinya Tuhan mau masuk kan? Ya. Sekarang Tuhan bisa masuk gak? Bisa gak Tuhan masuk? Ya, dengan dia Allah yang maha kuasa, dia bisa aja kalau mau masuk. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Dia hanya mengetuk pintu hati saudara. Kalau kita bukakan pintu, baru dia masuk, saudara. Ya, nah, saudaranya dikasih Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang aktif ya, untuk mencari jiwa-jiwa untuk bisa bersekutu dengan Dia. Pagi hari ini dia berdiri di muka pintu hati setiap orang, mengetuk hati setiap orang agar apa yang menjadi rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kitab Wahyu yang kita baca tadi itu adalah kitab yang terakhir dari Alkitab, di mana Rasul Yohanes di situ mendapat wahyu dari Tuhan, mendapat nubuatan dan mendapat penglihatan. Lalu dengan seorang malaikat, lalu dia mencatat segala sesuatunya itu apa yang diilhamkan kepada dia, dan dia atas perintah Tuhan dia mengirimkan semua itu ke 7 jemaat di Asia yang ada saat itu. Di antaranya di sini saya mencatat jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan yang terakhir yang ke-7 jemaat Laodikia. Saudara, khusus untuk jemaat Laodikia, firman Tuhan ini diberikan kepada mereka oleh Yohanes agar mereka bertobat, saudara. Karena jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam kuku, saudara. Ya. Khusus untuk jemaat Laodikia, firman Tuhan itu begitu keras, saudara, disampaikan oleh Yohanes. Coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 16 sampai 17. Apa kata Tuhan kepada jemaat di Laodikia? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurang apa-apa. Dan engkau tak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wow, keras sekali itu firman Tuhan disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Karena jemaat di Laodikia itu dia merasa dia tidak perlu apa-apa. Dia adalah jemaat yang kaya, saudara. Ya, hidupnya makmur. Sehingga dia tidak kurang suatu apapun. Dia merasa udah cukup kok. Dia nggak perlu Tuhan, saudara. Jadi dia jemaat yang yang apatis gitu, saudara ya. Secara rohani mereka apatis, saudara. Nah, dia merasa bahwa dia sudah cukup segalanya, dia memiliki segala kelimpahan dunia, dia miliki, dia hidup makmur. Lalu dia merasa tidak kurang apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudara? Kamu tidak tahu bahwa kamu itu melarat, miskin,
artinya apa? Miskin secara rohani. Dan telanjang, Tuhan katakan. Telanjang artinya apa? Tidak berdaya dan buta. Artinya tidak mengetahui tentang kebenaran, saudara. Nah, ketika kota Laodikia itu dilanda gempa, sehingga kota itu hancur, saudara. Dia tidak pernah mau meminta bantuan dari kaisar. Dia merasa dia sudah hebat, dia tidak perlu bantuan, dia bisa membangun kotanya sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara, gereja di sana, saudara. Gerejanya itu mati suri gitu, saudara. Ya, gerejanya itu apa namanya? Enggak menghadirkan Tuhan pada setiap ibadah di dalam gereja itu. Tuhan tidak hadir, saudara. Gerejanya itu secara rohani, dia mati secara rohani, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, ya, seringkali kita akan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, engkau ada di tengah-tengah kami, Matius 18 ayat 20. Coba dilihat Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tetapi jemaat di Laodikia, dia beribadah. Tetapi waktu dia beribadah, Tuhan tidak hadir di dalam gereja mereka. Sedangkan di dalam Matius 18 ayat 20 ini dikatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, tapi kenyataannya Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Berarti dia ada di luar. Jadi saudara, selama kita tidak membukakan pintu hati kita, Tuhan itu tidak pernah ada, tidak pernah hadir. Bukannya Tuhan tidak mau hadir, saudara, tapi kitanya yang menutup pintu itu rapat-rapat, saudara. Ya, kita tidak mau membukakan pintu. Tuhan tapi tetap setia, dia tetap mengetuk pintu hati kita sampai kita mau membukakan pintu. Saudara, kalau saudara bertamu ke rumah orang, tentu kan saudara nggak mungkin datang langsung buka pintu masuk gitu kan. Pasti saudara akan mengetuk kan, betul nggak? Itu kan tradisi. Tradisi itu udah mendunia ya. Kalau di luar negeri kan, excuse me, anybody home? Hello, kan gitu. Anybody home? Kalau di kita kan, sepada sambil ketok pintu kan, punten, nuhun atau gitu kan. Ya, permisi atau assalamualaikum kan bisa juga gitu, atau shalom kan juga begitu ya di kita. Nah, itu udah menjadi tradisi, saudara, ya, mengetuk pintu. Nah, orang yang di dalam punya 2 pilihan. Yang pertama, dia membukakan pintu kalau dia berkenan. Yang kedua, kalau dia tidak berkenan, dia tetap mengunci pintu rapat-rapat, saudara. Nah, saat ini Yesus sedang berdiri di muka pintu hati kita. Setiap daripada kita, dia menawarkan damai sejahtera dan menawarkan keselamatan bagi orang yang tidak percaya, saudara. Dia tidak pernah memaksa, dia hanya menunggu respon kita. Kalau kita mengizinkan dia masuk, dia akan masuk. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan dia masuk, ya, dia juga tidak akan pernah masuk, Tuhan, saudara. Kalau kita mengunci pintu rapat-rapat. Ada orang yang takut membuka pintu hatinya, karena hidupnya itu di masa lampau mungkin hidup dalam dosa, banyak dosanya. Jadi dia takut membuka pintu hati, dia takut nanti Yesus masuk, Yesus mengutuki dirinya gitu, saudara. Ya, Yesus tidak seperti itu, saudara. Ya, dia tidak memandang dosa saudara. Ya, Yesus mengetuk pintu hati saudara. Dia bukan mau mengadili saudara, dia bukan mau menghukum saudara, tapi Yesus mau masuk, mau bergaul dengan saudara, memiliki hubungan yang erat, mau memperbaiki hidup saudara dan mau memimpin saudara sehingga saudara mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Ya. Kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan bahkan menyucikan kita, saudara, ya. Nah, hidup di akhir zaman ini memang diombang-ambingkan. Kita sedang diombang-ambingkan hidup di akhir zaman ini, saudara. Karena iblis semakin gencar, saudara. Iblis semakin gencar untuk menggoda umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan, akan supaya dia jatuh dalam dosa, saudara, ya. Dunia menawarkan berbagai hal-hal yang kelihatannya nikmat memang, tapi sifatnya hanya sementara. Nah, saudara, pilihan ada di tangan kita. Mana yang saudara mau ambil? Tawaran dunia atau saudara mau tetap mempertahankan, berjuang untuk melawan kedagingan saudara, walaupun sakit, saudara. Tapi ada upah yang akan saudara terima, yaitu hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita terbuai, saudara, ya. Apa yang tampak indah menurut mata kita. Pastikan apa yang kita pilih, saudara, ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita mengandalkan harta kekayaan kita atau kita mengandalkan sesuatu yang kita anggap ini cukuplah.
apa yang kita miliki ini nggak akan habis sampai 7 turunan. Saudara, jangan saudara mengandalkan itu. Saudara. Seakan-akan kuat, tetapi sebetulnya itu rapuh, saudara ya. Saudara tahu kapal Titanic, saudara ya? Tahu ya? Kapal itu dirancang oleh seorang perancang arsitek laut yang bernama Thomas Andrew. Thomas Andrew ini dia sangat terkenal, dia merancang ini, saudara. Ya. Pada zamannya kapal ini adalah kapal yang terbesar. Kapal yang termegah dan termewah pada masanya, saudara. Ya, kapal ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa tenggelam karena dikasih pelampung di mana-mana. Ya, nah seharusnya kapal ini memiliki 32 skoci, tetapi dia hanya menggunakan 16 skoci karena dia beranggapan bahwa nggak mungkinlah kapal ini tenggelam, bahkan dia sesumbar. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, ketika kapal ini berlayar untuk perdana, hanya 4 hari dalam perjalanan dari Inggris dia menuju ke New York. Di dalam perjalanan nahkoda kapal itu terlambat untuk menghindari, akhirnya nabrak gunung es, saudara. Nabrak gunung es dan robek, saudara. Saudara tahu, kapal yang dibanggakan begitu megah yang tidak akan tenggelam, hanya waktu 2 jam saja, saudara. Kapal ini tenggelam, termasuk Thomas Andrew. Dia ada di dalam kapal itu, dia sibuk untuk menolong orang-orang. Dan skoci itu hanya muat untuk 700 orang. Sedangkan kapal itu berisi 2.200 orang. Jadi 1.500 orang itu mati tenggelam, saudara. Termasuk Thomas Andrew. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita pernah membanggakan apa yang kita miliki, saudara. Seperti jemaat di Laodikia. Dia bangga akan apa yang dia miliki. Dia bangga, saudara, bahwa harta kekayaan dia itu tidak akan membuat dia menjadi jatuh atau sengsara. Tapi sebetulnya dia rapuh, saudara. Tuhan katakan apa? Sebetulnya engkau itu melarat, telanjang, dan buta, saudara. Ya. Yang lebih parah lagi, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, saudara. Saudara tahu maksudnya suam-suam kuku? Hati setengah hati gitu, mati suri, saudara ya. Ya kalau saudara, misalnya saudara punya makanan, saudara taruh aja makanan itu di meja. Saudara tidak dinginkan dan tidak panaskan. Kira-kira makanan itu kan menjadi apa? Basi kan tentunya kan. Nah kalau makanan itu basi, saudara makan, pasti kan saudara muntahkan kan. Begitu pula kalau hidup kita suam-suam kuku seperti itu, Tuhan akan muntahkan. Lebih baik firman Tuhan kata lebih baik dingin atau panas. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Kalau dingin bisa diartikan orang yang memang tidak percaya, tapi masih punya kesempatan untuk diinjilin, untuk percaya. Atau yang panas kalian, memang orang yang sudah menggebu-gebu dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, saudara, yang tidak panas, tidak dingin, inilah yang akan Tuhan muntahkan. Dan kalau orang ini tidak terus bertobat, tidak terus hidup di dalam dunianya sendiri, hidup dalam dunia, nanti pada akhirnya Tuhan akan berterus terang kepada dia. Aku tidak kenal engkau, ya. Nyala engkau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Nah, ngeri, saudara. Coba kita lihat firman-Nya, saudara, di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sangat ngeri, saudara ya, kalau sampai Tuhan berkata itu kepada kita, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung hari masih siang, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ayo kita buka hati kita. Izinkan dia masuk untuk mengubah segala hidup kita yang tidak benar. Ayo, kalau selama ini kita hidup di dalam ketidakbenaran, biarlah Tuhan yang akan mengubah hidup saudara. Mumpung hari masih siang, nanti akan datang malam, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang ada hanya apa, saudara? Terlambat dan penyesalan. Saudara tahu di dalam kitab Wahyu kan ada di dalam 3 ayat 20 dikatakan aku berdiri di muka pintu. Saudara tahu siapa pelukisnya itu, saudara? Itu adalah Holman Hunt. Dia yang melukiskan. Ya, ini kita ada gambarnya di sini. Coba saudara lihat. Bisa. Ini. Ya, Yesus sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini bukan lukisan Holman Hunt, saudara ya. Ini lukisan Beli Made dari apa? Dari mana? Ini nih. Bulan apa? Batu bulan, dari batu bulan ya. Dia yang melukis ini, saudara. Nah, saudara lihat, saudara ya, waktu si Holman Hunt melukis ini, dia memperhatikan, lalu dia lihat,
Apa kira-kira yang kurang ya saudara ya? Menurut saudara kira-kira apa yang kurang saudara? Ada nggak yang kurang? Ya, handle ya. Nah, lalu Holman Hantu mengundang teman-temannya untuk datang saudara ya. Karena dia belum puas, dia melihat, dia pengen tahu apa reaksi dari teman-temannya. Buat ketika teman-temannya datang, dia melihat gambar ini, dia perhatikan, tapi dia nggak bisa mendapatkan saudara apa yang kurang. Malah dia katakan gambar ini perfect, sempurna, dan dia mengagumi gambar ini. Tapi tiba-tiba ada seorang lagi temannya datang, dia mengawasi gambar ini, lalu dia katakan gambar ini aneh, dia bilang. Enggak seperti gambar-gambar yang pintu rumah orang. Biasanya pintu rumah orang kan ada handle-nya saudara ya. Ada gagang pintunya. Ini kok enggak ada dia bilang. Ini kesalahan mendasar. Lalu Holman Hunt berkata apa saudara? Apa yang saya gambarkan ini itu bukan pintu rumah. Itu pintu hati kita dia bilang. Dan pintu hati kita itu hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi enggak perlu handle. Saudara mengerti ya? Jadi Yesus mengetuk pintu hati kita. Yesus tidak pernah memaksa saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Di dalam maha kuasaannya dia tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya akan dirinya saudara. Ya. Kita dikasih kebebasan untuk memilih jalan mana kita mau tempuh. Apa kita mau ikut dengan dunia ini atau kita mau melawan kedagingan kita ya. Walaupun sakit saudara, tapi ada upah yang akan kita terima, yaitu hidup yang kekal. Itu pilihan ada di tangan saudara dan saya saudara. Nah, jadi gambar ini bukan kesalahan dia tidak membuat handle pintu, tapi memang itu sengaja tidak dibuat handle pintu karena ini adalah pintu hati saudara dan saya. Nah pagi hari ini saudara di tahun yang baru, kalau saudara sungguh-sungguh mau memiliki hati yang baru, jangan keraskan hatimu saudara. Buka pintu hatimu. Terima Yesus saudara. Dia akan datang untuk membenahi hidupmu. Dia akan bersekutu dengan kau. Dia akan memimpin hidupmu masuk dalam kehidupan yang kekal. Itu adalah destiny kita saudara ya. Nah di ayat berikutnya dikatakan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Ya. Jadi yang pertama dikatakan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan jikalau ada orang yang mendengar suaraku, saudara, mendengar suara Tuhan itu sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui banyak hal saudara. Ya. Bisa melalui suatu peristiwa. Ya. Pernah Tuhan berbicara sama saya melalui suatu peristiwa. Saya diizinkan Tuhan untuk kehilangan laptop, dicuri orang. Dan pada saat saya kehilangan laptop, saya akan beli laptop baru. Dan saya ketemu seorang anak muda. Tuhan mau menyelamatkan anak muda ini. Tuhan berbicara sama saya, memakai saya untuk menyelamatkan anak muda ini saudara. Dan ketika saya bertemu dengan anak muda ini, selalu saya beritakan firman Tuhan kepada dia. Akhirnya dia terima Yesus. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita melalui suatu peristiwa. Kadang-kadang juga Tuhan berbicara kita melalui mimpi seperti Yusuf. Atau melalui teman-teman kita. Atau melalui orang-orang yang kita hormati. Kita mendapat nasihat. Tapi di sini saudara, saya mau menekankan. Tuhan itu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, karena firman Tuhan itu menegur dan menasihati kita. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nah, jika Tuhan masih menegur kita, saudara, berarti itu Tuhan tuh mengasihi saudara. Tuhan berarti masih mengasihi kita. Karena firman-Nya dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19. Engkau kukasihi, oleh karena itu engkau kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah saudara. Jadi kalau Tuhan masih menegur kita, saudara jangan marah kalau ditegur Tuhan. Lalu saudara ngambek lah, gak ke gereja lah segala macam. Justru Tuhan menegur kita karena Tuhan mengasihi kita saudara. Tuhan mau kita bertobat seperti jemaat di Laodikia saudara. Tuhan menyuruh Yohanes untuk memberitakan firman Tuhan di sana untuk menasihati mereka. Ya, agar apa? Agar mereka bertobat karena Tuhan mengasihi jemaat di Laodikia saudara. Nah, mendengar suara Tuhan itu diperlukan kepekaan saudara. Ya. Dan bagaimana kepekaan itu bisa kita dapati?
kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, kalau kita bisa memiliki hubungan erat dengan Tuhan, maka kita bisa mendapat kepekaan. Kita bisa tahu ini suara Tuhan atau suara hati kita. Sama seperti saya di dalam keluarga, saudara ya. Saya, istri saya dan saya punya 3 orang anak. 2 orang laki, 1 perempuan. Sekarang mereka sudah menikah semua. Sebelum mereka menikah, kita tinggal bersama-sama, saudara. Dan ketika anak saya yang laki berbicara, walaupun saya tidak melihat, saya tahu ini si A yang bicara. Saya tahu, saudara, walaupun saya tidak melihat. Kalau ada suara perempuan, itu saya bisa tahu itu suara istri saya atau suara anak saya yang perempuan. Kenapa walaupun saya tidak melihat, saya bisa tahu? Karena kita hidup akrab, berhubungan terus, saudara ya. Nah, Tuhan itu tahu persis, saudara, apa yang menjadi tujuan kita diciptakan. Rancangan Tuhan terhadap hidup kita itu merupakan destiny kita, tujuan hidup kita. Ya, seringkali Tuhan itu berbicara, memanggil kita ya, ada secara khusus Tuhan. Ada orang-orang yang dipanggil khusus secara Tuhan, dipanggil untuk menjadi rekan Tuhan, rekan kerja Tuhan. Nah, sekarang tinggal tergantung dari bagaimana respon kita, saudara. Ya, ketika Tuhan memanggil, mungkin seandainya Tuhan memanggil Dani misalnya, untuk dipakai Tuhan sebagai rekan kerja. Nah, respon kita itu sangat mempengaruhi hidup kita, saudara ya. Jangan, ada beberapa respon seperti yang saya catat di sini. Ada respon seperti respon Yunus, saudara. Kita tahu Yunus ya. Tuhan suruh Yunus itu pergi ke Niniwe. Karena Tuhan mau menyelamatkan kota Niniwe. Ada 1.200 orang di sana. Tapi Yunus katakan apa? Ini aku Tuhan, aku tidak mau. Tapi dia lari, ya. Dia malah pergi ke Tarsis, saudara. Menjauh dari Tuhan. Dia pikir Tuhan nggak ada di Tarsis. Dia lupa bahwa Tuhan itu maha ada. Dia ada di mana aja, saudara. Walaupun sudah pergi ke seberang lautan atau naik gunung tinggi, Tuhan juga ada di situ. Ya, dan pada akhirnya dia mau sudah melakukan itu setelah Tuhan menegur dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita itu seperti Yunus, saudara ya. Kalau Tuhan memakai kita sebagai rekan kerja dia, seringkali kita punya alasan macam-macam ya. Kenapa Yunus menolak, saudara? Karena Yunus itu dia nggak mau, saudara. Karena dia bilang orang-orang Niniwe itu orang kafir, bukan orang Israel. Dia nggak mau. Dan yang kedua, orang-orang Niniwe itu orangnya jahat-jahat, saudara. Dia takut nanti dia bisa diapa-apain gitu kalau dia menginjil. Dan yang ketiga, dia memang benci sama orang-orang Niniwe. Dia nggak rela makanya dia cari alasan. Nah, yang kedua, saudara, kalau Tuhan memanggil kita sebagai rekan kerja kita, seringkali kita punya respon seperti Musa, saudara. Musa katakan, ya Tuhan, ini aku, tapi utuslah yang lain. Kan begitu, saudara. Ya. Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa katakan apa? Tuhan, aku tidak pandai bicara, Tuhan. Aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Nah, akhirnya Tuhan suruh kakaknya Harun untuk menjadi kepanjangan lidah dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyuruh kita, saudara ya, untuk sesuatu hal, Tuhan tahu talenta apa yang ada pada kita. Karena talenta itu Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan akan pakai talenta itu untuk memuliakan nama dia. Ya, jadi Tuhan kalau memilih kita, dia tidak pernah salah memilih. Dia tahu siapa yang dipilih. Ya, jadi jangan kita punya alasan atau merasa tidak cocok atau akan panggilan Tuhan. Ya. Yang ketiga, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ya, kita harus punya respon seperti Yesaya, saudara. Nah, Yesaya itu keren, saudara. Ketika Tuhan katakan sesuatu pada dia katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, saudara, harusnya kita seperti itu, saudara ya. Seharusnya kita tuh bersyukur. Ya, kita merasa terhormat kalau Tuhan masih mau memakai kita. Ya, artinya Tuhan masih mempercayai saudara dan saya. Ya, kalau Tuhan memakai saudara di tempat ini untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, saudara harusnya bersyukur. Itu satu kehormatan buat kita sebetulnya. Karena Tuhan masih mempercayai kita. Ya, nah, misalnya saudara ya, kalau saudara ada di dalam suatu perusahaan, tiba-tiba atasan saudara memanggil saudara. Dan lalu katakan, mulai besok kamu aku angkat jadi manajer, salah satu manajer di tempat ini. Bangga gak saudara? Pasti bangga kan saudara ya. Kenapa? Karena saudara merasa terhormat dan dihargai dan merasa dikasih kepercayaan saudara ya. Nah, Tuhan itu mau saudara, di mana kita berada, kita ditempatkan, itu kita bisa menjadi berkat. Jangan kita hidup seperti jemaat di Laodikia, saudara ya. Dia tidak merespon dengan baik suara Tuhan. Dia membiarkan Tuhan terus mengetuk pintu hati mereka. Dia mengabaikan suara Tuhan. Dia membiarkan Tuhan itu berada di luar. Oleh karena itu Yohanes menegur dia dengan keras. Tujuannya agar mereka itu benar-benar bertobat dan mengandalkan Tuhan. Nah,
Di ayat selanjutnya Tuhan katakan, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ya, pertama Tuhan kata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk. Ya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Apa maksudnya saudara? Makan bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia ini artinya menjalin hubungan yang erat. Ya. Saudara, kalau saudara di dalam dunia sekuler ini saudara ya, saudara kalau punya bisnis atau punya apa, saudara mau menjalin hubungan bisnis dengan seseorang, biasanya saudara ajak dia makan kan? Dengan dia mengundang dia makan, berarti kan kita bisa makin akrab, makin dekat gitu kan saudara ya. Ya, jadi cara ini dipakai untuk agar kita bisa menjalin suatu hubungan yang akrab. Dulu saudara, waktu saya pacaran sama istri saya sering ajak dia makan saudara. Tujuan saya apa? Supaya kita bisa lebih akrab kan saudara gitu ya. Makanya saya ajak dia makan. Tapi karena sering kali saya ajak makan, akhirnya jadi lengket saudara. Ya, jadi lengket. Tapi puji Tuhan lengket sampai hari ini kan puji Tuhan saudara ya. Ya, itulah. Jadi itu trik ya untuk saudara-saudara yang masih muda, yang masih pacaran ya. Modalnya cuma ajak makan aja. Nanti pasti dia akan lengket. Ini contohnya udah ada saudara. Ya, nah Tuhan mau kita seperti itu saudara ya. Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau bukan hanya hubungan akrab, lengket dengan Tuhan. Ya, nah makanya Tuhan bilang ayo kita akan makan bersama-sama dengan dia saudara ya. Nah, kalau kita sudah punya rasa saling mengerti satu sama lain, kita udah berhubungan erat ya. Pasti ya ada hal-hal kecil kita abaikan, kita nggak akan tersinggung saudara ya. Ini ada sebuah cerita saudara ya. Ada seorang suami istri. Mereka ini udah berumah tangga udah cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Nah suatu ketika istrinya bilang sama suaminya, "Pak, saya mau berenang, mulai besok saya mau berenang terus Pak. Supaya saya bisa kurus, bisa langsing," katanya gitu. Dulu kan salah satu papa ngubur-ngubur saya karena saya langsing kan Pak. Tapi kan sekarang saya udah langsung katanya, dia bilang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau berenang Pak supaya saya bisa langsing seperti dulu lagi. Lalu papanya bilang apa? "Ah Bu, percuma lah Bu, gak ada gunanya Bu, gak akan bisa." Loh kok papa begitu, bukan ngasih semangat? Loh buktinya papa bilang, lihat aja ikan paus. Tiap hari berenang masih tetap aja gemuk. Iya kan ya. Jadi gak akan efek katanya. Ya, istrinya marah saudara. Gak marah saudara, cuma dongkol aja ya. Disamain sama ikan paus. Ya gak marah karena apa? Karena mereka punya pergaulan yang erat, ya, bisa mengerti. Tapi dia bilang nanti aku balas kamu gitu ya. Gitu. Suatu ketika saudara, ibunya mau pergi ke pasar. Lalu dia bilang sama bapaknya, "Pak, aku mau ke pasar, ada titip apa?" Pak bilang, "Oh ya Bu, belikan aku buah ya Bu." Loh kok tumben mau makan buah Pak? "Iya aku lihat di internet kalau makan buah," katanya ya, "kulitnya bisa halus," katanya gitu ya. Dulu kan salah satu mama naksir papa kan karena kulit papa halus katanya. Jadi papa perlu buah. Istrinya bilang apa? "Ah Pak itu mitos Pak, cuma bohong semua Pak. Gak ada gunanya." Dia bilang, "Loh kok bilang begitu Ma?" "Loh buktinya monyet tiap hari makan buah Pak. Kulitnya juga gak pernah halus, kasar," dia bilang gitu. Ya udah jadi satu-satu saudara ya. Mereka marah? Tidak marah saudara. Karena mereka punya hubungan yang akrab, yang erat ya. Begitu pula Tuhan saudara ya. Kalau Tuhan menegur kita, jangan kita marah sama Tuhan saudara ya. Seringkali Tuhan menegur itu untuk kebaikan kita sebetulnya. Kita harusnya bersyukur kalau Tuhan masih mengasihi kita, masih menegur kita. Ya. Tapi banyak orang Kristen saudara ya. Yang sampai saat ini dia membiarkan Tuhan Yesus itu ada di luar hatinya saudara. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak layak untuk menyongsong Yesus untuk kedua kalinya ya. Dan saya percaya jemaat GBI Glow yang ada di Bali ini, kita adalah jemaat yang bukan suam-suam kuku. Jemaat yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin saudara. Karena saya tidak mau lihat salah satu dari kita itu Tuhan katakan, "Aku tidak kenal engkau, nyala engkau padaku." Saya tidak mau hal itu terjadi pada jemaat Glow FVC Bali yang ada di Bali ini. Dan saya percaya setiap daripada kita selalu senantiasa membuka hati kita untuk izinkan Tuhan masuk. Agar hidup kita ini bisa menjadi berkat dan hidup kita ini bisa mencapai destiny, tujuan hidup kita yaitu memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kalau Tuhan mengetuk pintu hati kita saudara ya. Sebetulnya kalau kita nggak bukakan pintu, yang rugi bukan Tuhan saudara. Tuhan sih nggak masalah. Yang rugi kita sebetulnya saudara ya. Karena Tuhan mau masuk, Tuhan mau memperbaiki hidup kita. Kalau kita terus mengeraskan hati kita tidak buka pintu kita. Ya nanti akhirnya kita apa? Pengenalan kita akan Tuhan kita akan menjadi binasa saudara. Tuhan bilang apa? Kasihan deh lo gitu. Kasihan deh lo gitu Tuhan bilang ya. Nanti pada akhirnya Tuhan tolonglah aku Tuhan, lihat aku telah pernah mengusir setan dalam namamu. Tuhan bilang apa? "Sorry ya, aku tidak kenal engkau," dia bilang. Jadi kalau sorry ya seperti itu apa? Sorry ya. Gitu. Jadi
Kita yang rugi saudara ya. Kalau kita tidak membukakan pintu hati kita. Bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Tapi dia Allah yang setia saudara. Dia tetap terus mengetuk pintu hati kita sampai kita mau membuka pintu hati kita. Itulah kehebatan Allah kita. Walaupun kita seringkali tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap menunggu sampai kita mau membuka pintu hati kita. Tapi ingat saudara, semua itu ada waktunya. Ya. Jangan terlambat, jangan keraskan hatimu. Ya. Kalau pagi ini firman Tuhan ini menegur engkau dengan keras, ya, jangan keraskan hatimu. Ya. Ya, Tuhan itu mengasihi kita semua. Ya. Tuhan mau anak-anaknya itu, keinginan Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu adalah keinginan Tuhan. Makanya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, saudara ya, mau turun ke dunia menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, dikorbankan untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi di dalam kekristenan saudara ya, Tuhanlah yang mencari kita, bukan kita mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Beda dengan agama lain, manusia mencari Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan mencari kita. Itu bukti dia datang ke dunia sebagai manusia. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan mencari manusia. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dan saat ini dia berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati kita. Artinya Tuhan masih terus mencari orang-orang yang mau dibawa untuk menuju destiny, untuk menuju suatu kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Amin saudara. Ya, baik saudara, kita bangkit berdiri. Ya, pemusik saya minta maju, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Saudara, kita angkat hati, kita buka hati kita nyanyikan lagu ini, kita hayati kata-katanya saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Saudara, mari kita pejamkan mata kita. Saudara dengarkan, saudara berdoa. Kalau pagi hari ini Tuhan menegur kita dengan firman-Nya yang keras, itu karena Tuhan masih mengasihi saudara semua. Tuhan tidak mau kita seperti jemaat di Laodikia, suam-suam kuku setengah hati. Mungkin selama ini kita masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Masih hidup kompromi dengan dunia, hidup di dalam kedagingan, hidup tidak mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini di tahun yang baru, mari kita buka hati kita, kita undang dia masuk. Kita mulai dengan tahun yang baru dengan hati yang baru. Izinkan dia masuk untuk membenahi dan memperbaiki. Biarkan dia memimpin hidup kita untuk mencapai destiny kita. Sesuai dengan rencananya, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara tidak perlu angkat tangan. Saudara hanya buka hati, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu keras Tuhan, untuk menegur kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, selama ini kami sibuk, kami membiarkan Engkau ada di luar Tuhan. Pagi hari ini kami mau bertobat Tuhan.
Kami mau bertobat, kami mau mohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami Tuhan. Ubahlah hati kami Tuhan. Jadikanlah hati kami ini sebagai hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Hati yang memuliakan Tuhan. Hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Tetapi hamba percaya firman-Mu terus berbicara kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau terus mengetuk hati mereka. Dan kami percaya saat ini juga mereka sudah membukakan pintu hati mereka. Dan mengizinkan Engkau masuk. Dan mereka sudah memiliki hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Haleluya Tuhan. Sungguh kami diberkati hari ini Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena kami telah membuka pintu hati kami Tuhan. Sehingga Engkau sendiri yang ada di dalam hati kami. Ada satu sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Ya biarlah Engkau terus akan membimbing anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan. Sehingga mereka bisa menuju kemenangan demi kemenangan. Karena bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak. Khususnya untuk firman-Mu. Biar firman ini boleh ditaburkan Tuhan. Boleh dimeteraikan di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tuhan melindungi mereka di hari-hari berikutnya, di 1 minggu ke depan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit, apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka semua. Seperti Tuhan juga mengasihi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun kiri. Buka hatimu terus, biarkan Dia memimpin hidupmu. Sehingga Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat
daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami Selamat hari persilakan Minggu. duduk, ambil saat teduh saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya.